Yang dikasihi Tuhan, bagaimana kabarnya? Sehat Bapak Ibu? Luar biasa. Mungkin ada di antara kita yang sedang mengalami kelemahan tubuh, atau mungkin di antara kita ada yang sedang mengalami permasalahan, mengalami pergumulan pada pagi hari ini. Mari kita letakkan sejenak itu seluruhnya ke dalam tangan Tuhan dan kita siap mendengar firman-Nya. Amin Bapak Ibu. Mari kita membuka. Kita akan merenungkan firman Tuhan dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Mari kita membuka Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Sembari kita membuka, kita membaca, kita membacanya dalam hati, kita mengikuti pembacaan lewat video yang akan ditampilkan oleh tim multimedia. Sambil kita menghayati ayat-ayat dari Keluaran 14 ayat 15 sampai 31. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka melanjutkan perjalanan. Sekarang angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut. Tetapi sungguh aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka mengejar orang Israel. Aku akan menyatakan kemuliaanku atas Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan tentara berkudanya. Orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan ketika aku memperlihatkan kemuliaanku atas Firaun, keretanya dan tentara berkudanya." Kemudian malaikat Allah yang sebelumnya berjalan di depan tentara Israel pindah dan berjalan di belakang mereka. Tiang awan itu pindah dari depan mereka dan berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang awan itu berdiri di antara tentara Mesir dan tentara Israel. Pada satu sisi awan itu menimbulkan kegelapan, pada sisi lain awan itu menerangi malam, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain sepanjang malam itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan sepanjang malam Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Demikianlah air itu terbelah. Lalu orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan air itu menjadi tembok di kiri kanan mereka. Tetapi orang Mesir mengejar mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan penunggang kudanya menyusul mereka sampai ke tengah-tengah laut. Pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang ke bawah kepada tentara Mesir, lalu mengacau balaukan tentara Mesir itu. Ia membuat roda kereta mereka berjalan miring dan maju dengan berat. Sehingga orang Mesir berkata, "Mari kita lari dari hadapan orang Israel, sebab Tuhanlah yang memerangi Mesir untuk mereka." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik kembali dan meliputi orang Mesir, kereta dan penunggang kuda mereka." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi, air laut berbalik ke tempatnya, sementara orang Mesir lari dari hadapan air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Air itu berbalik, lalu melingkupi kereta dan tentara berkuda dari seluruh pasukan Firaun yang menyusul orang Israel di laut. Dari antara mereka tidak seorang pun luput. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan air itu menjadi tembok di kiri kanan mereka. Demikianlah Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir pada hari itu. Orang Israel melihat orang Mesir mati, terdampar di tepi laut. Ketika orang Israel melihat betapa dahsyatnya tindakan Tuhan terhadap orang Mesir, takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Lalu mereka percaya kepada Tuhan dan mempercayai Musa, hambanya. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan Bapak Ibu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini adalah kisah ketika orang Mesir digiring keluar
orang Israel digiring keluar dari tanah Mesir. Kita mungkin sudah familiar dengan cerita ini ya Bapak Ibu Saudara. Bagi kita yang mengikuti sekolah minggu dari kita kecil sampai kita hari ini dewasa, kita belajar firman Tuhan, saya rasa bukan sekali ini kita membaca perikop ini. Kisah tentang orang Israel keluar dari tanah Mesir itu adalah suatu keajaiban, perbuatan besar tangan Tuhan buat umatnya. Tapi satu hal yang perlu kita pahami, bahwa ketika peristiwa itu terjadi, kita tahu mereka pun melupakannya. Banyak dari antara mereka yang tidak menganggap itu hal besar dan ajaib lagi. Kenapa Bapak Ibu? Karena mereka menghadapi kenyataan-kenyataan hidup yang pelik ketika mereka keluar dari tanah Mesir, ketika mereka sudah mengalami perbuatan besar dan ajaib itu. Mereka mengalami banyak hal yang menyakitkan, banyak hal yang menyedihkan. Dan akhirnya apa yang ada di belakang mereka, yang mereka sudah alami, yang sudah kita baca tadi, itu menjadi suatu kenang-kenangan kosong. Bahkan mungkin menjadi dongeng doang kali buat anak cucu mereka nanti ke depannya. Tapi apakah ini masih menjadi firman yang nyata bahwa Tuhan itu memiliki tangan yang besar dan perbuatannya ajaib? Ataupun mungkin kita menganggap bacaan tadi menjadi dongeng belaka tentang perbuatan tangan Tuhan yang bisa membelah lautan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, hari ini kita merenungkan satu tema untuk kembali menghayati bahwa tangan Tuhan itu masih besar dan ajaib. Bahwa Dia masih adalah Allah yang perbuatan tangannya itu besar dan ajaib. Seluruh hal yang ada di Alkitab termasuk yang tadi kita baca itu adalah kisah nyata yang bisa kita alami juga hari ini Bapak Ibu lewat cara Tuhan yang luar biasa buat kita pribadi per pribadi. Maka hari ini kita merenungkan satu tema besar dan ajaib perbuatan tangannya dari firman yang tadi kita baca. Bapak Ibu dikasih Tuhan, suatu hari seorang hamba Tuhan pernah bercerita tentang pengalamannya waktu mengantarkan anaknya pergi ke sekolah. Pagi itu, hari itu seperti biasa ya Bapak Ibu. Kalau seorang ayah mengantarkan anaknya, biasanya dia langsung buru-buru suruh anaknya siap-siap gitu kan. Kemudian dia ambil mobilnya, dia suruh anaknya masuk ke dalam mobil, lalu mereka pergi berangkat. Di tengah perjalanan, dia melihat, waktu dia lagi nyetir, dia melihat, loh jalan itu ditutup, jalan yang biasa dia lalui, harusnya belok kanan, mungkin hari itu dia mesti lurus. Kemudian waktu dia terus menyetir, dia mengambil jalan lain dan anaknya berkata, "Pa, kita mau kemana?" gitu kata anaknya. "Kan sekolah lewat kanan tadi, kok jalannya beda?" Begitu terus anaknya ngoceh, terus ngomel, terus panjang jalan, ngedumel terus. Dan papanya itu diem aja. Papanya cuman menyetir, si anak terus mengoceh gitu ya. Udah pasti terlambat nih. Papa gimana sih? Bukan ini jalannya, tapi jalannya ke sana, udah kelewatan. Sampai dia akhirnya kemudian capek gitu ya Bapak Ibu Saudara. Dia capek ngomel, ngedumel, gak lama kemudian ngedumel terus dia lihat sekolah dari jauh. Sekolahnya pun terlihat dari kejauhan. Itu sekolahku katanya. Itu sekolahku. Sekolahku udah mau deket tuh katanya. Setelah sampai di depan, anaknya langsung ambil tasnya Bapak Ibu Saudara. Dia turun dari mobil, kemudian dia segera berlari sambil berkata, "Makasih ya Pak, Papa hebat, bisa pakai jalan lain." Gitu kata anaknya. Bapak dikasih Tuhan, dari cerita tadi, mari kita lihat bahwa si anak itu tahu bapaknya baik bukan? Anak itu tahu papanya baik.
Anak itu tahu papanya mau dia bersekolah. Wong papanya yang bayar dia uang sekolah gitu kan. Anak itu tahu bahwa papanya itu mau anaknya ini belajar. Maka dia difasilitasi dengan bersekolah. Tapi pengetahuan tersebut Bapak Ibu Saudara, pengetahuan bahwa papanya itu baik, papanya itu mau dia bersekolah, pengetahuan itu ternyata gak cukup nih buat anak ini sadar bahwa kemanapun arah jalan waktu itu, papanya akan ngantarkan dia ke sekolah. Pengetahuan tersebut tidak serta-merta membuat dia tenang waktu kondisinya gak sesuai dengan pemahamannya. Pemahamannya ya sekolah ke arah sana, bukan ke arah sana. Kalau ke arah lain pasti bukan sekolah. Ada apa nih sama papa? Papa kok aneh? Kan sekolah bukan arah sana. Pemahamannya papanya itu mau dia diantarkan ke jalan sekolah yang lewat jalur biasanya. Bukan jalur itu. Padahal dia gak ngerti ada banyak jalan ke sana, tapi dia maunya jalan yang biasanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ketika Tuhan izinkan kita dalam kenyataan yang sulit, kita sering mempertanyakan sifatnya, bukan? Tuhan kok gitu, kita ngedumel ya. Kok gini, kok gitu, kok malah ikut Tuhan banyak banget masalahnya. Kok ikut Tuhan masalah saya gak ada beresnya, bukan berkurang. Melayani Tuhan, melayani Allah pencipta langit dan bumi. Kok tapi hidup saya gini-gini aja. Tuhan itu beneran baik gak sih? Tuhan yang saya layani itu ajaib gak sih? Besar gak sih? Begitulah kira-kira perkataan atau perilaku yang orang Israel katakan waktu itu. Mereka dengar dari Musa bahwa Allah yang akan mereka ikuti itu ajaib. Mereka dengar dari Musa bahwa Allah yang mereka ikuti itu adalah Allah yang baik. Tapi mereka berkata ketika mereka di tengah kesusahan, di tengah kondisi terdesak, mereka berkata, apakah karena tidak ada kuburan di Mesir maka engkau membawa kami untuk mati di padang gurun ini? Apakah yang kau perbuat ini terhadap kami dengan membawa kami keluar dari Mesir? Seluruh hal yang mereka tahu tentang ajaibnya Tuhan, tentang baiknya perbuatan tangan Tuhan, seluruh hal yang mereka tahu itu runtuh Bapak Ibu. Waktu mereka terdesak. Semua hal yang mereka tahu tentang Tuhan, tentang siapa Tuhan, yang mereka dengar dari Musa, itu semuanya runtuh waktu mereka terdesak. Waktu mereka tidak dalam kondisi yang mereka bayangkan dalam mengikut Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu itu orang Mesir datang dengan kecepatan penuh. Kita bayangin ya kondisinya seperti bacaan yang tadi kita baca. Orang Mesir datang dengan kecepatan penuh. Mereka bukan datang berlari Bapak Ibu. Dengan kereta-kereta berkudanya yang waktu itu canggih-canggih di masa itu gitu ya. Dengan kencang mereka menuju orang Israel. Dan kita bisa bayangkan bagaimana kacaunya hati mereka waktu itu. Tidak mungkin bagi orang Israel untuk menyeberang itu kecuali sorry Bapak Ibu, kecuali pasukan itu mesti dimusnahkan dulu, baru mereka bisa menyeberang. Sebab dalam pemahaman mereka, kalau menyeberang itu mesti disiapin dulu sarananya. Gimana mereka mau menyeberang Bapak Ibu Saudara? Ketika di belakang mereka banyak yang mengejar, bukan? Gimana mereka mau menyeberang ketika mereka tidak punya waktu untuk mempersiapkan akomodasinya, untuk mempersiapkan peralatannya buat menyeberang. Sebab dalam pemahaman mereka kalau mau menyeberang biasanya mesti dulu siapin sarananya. Apa itu Bapak Ibu? Perahunya biasanya ya,
atau mungkin benda-benda lain yang bisa mengapung gitu ya, dari satu titik ke satu titik lainnya, itu baru namanya menyeberang. Tapi kan bukan gitu cara Tuhan menolong ya, nggak selalu begitu. Bapak Ibu dikasih Tuhan, waktu itu tiang awan sebagai simbol kehadiran ilahi itu berpindah dari depan ke belakang waktu itu. Tiang api pada waktu itu mengacaukan barisan prajurit Mesir itu. Maka perlindungan Tuhan tergambarkan jelas lewat ini. Waktu itu Tuhan berjalan bersama mereka, Tuhan memberi perlindungan yang tepat buat umatnya di tempat di mana kebutuhan paling mendalam itu, dan dalam bentuk yang paling dibutuhkan, disitulah dan begitulah Tuhan ada buat mereka, umat yang dikasihinya. Dan puncak perlindungan Tuhan waktu itu adalah terbelahnya lautan itu, terbelahnya perairan itu. Tidak ada angin yang pernah menghembuskan sekuat itu, Bapak Ibu. Tidak ada angin yang bisa menghembuskan air dengan kedua arah berlawanan sekaligus yang sekuat itu waktu itu. Itu seperti seorang manusia yang lagi menyapu salju ke kiri dan kanan supaya ada mobil yang bisa lewat. Tuhan menggunakan alam ini untuk menunjukkan keajaibannya juga. Dan kita bisa melihat bahwa alam pun Dia kontrol untuk tunduk pada kuasanya. Tujuannya adalah untuk menegaskan kepada umatnya bahwa Allah itu hidup. Dia itu berkuasa. Hukum alam aja ada di bawah kendalinya. Kalau ada hal-hal spektakuler yang terjadi di luar hukum itu pun adalah sarana untuk mendukung iman mereka yang masih lemah. Yaitu iman yang baru saja keluar dari penjajahan. Dan kita bisa lihat Musa beserta tongkatnya itu adalah satu representasi bahwa dia adalah juru bicara Allah. Dengan peristiwa ini Tuhan mau Musa diteladani supaya mereka ikut belajar takut akan Allah seperti Musa. Udah kasih Tuhan, kalau kita ikut Tuhan, kemudian masalah kita mereda terus menerus, gak ada masalah gitu ya, hingga akhirnya hidup kita aman-aman aja. Saya percaya banyak tuh yang mau ikut Tuhan Yesus. Banyak tuh yang hari ini datang ke kita kemudian memberikan diri untuk ikut Tuhan Yesus, bahkan melayani Tuhan. Banyak tuh. Banyak, kalau misalnya ikut Tuhan, semua masalah habis, sirna. Kita dapat apa yang kita mau. Bukankah itu yang dicari-cari manusia? Mengikuti Allah yang baginya bisa memberikan apa yang dia inginkan, sehingga dia akan memberikan segalanya buat Allah tersebut. Itu kan yang manusia duniawi mau. Saya percaya banyak tuh yang mau ikut Tuhan yang begitu. Tapi kenyataannya bukan begitu kan? Kenyataannya ada aja masalah yang menakutkan dan membuat kita terdesak. Lalu kita ngedumel sama keadaan, bahkan ada yang ngedumelnya sama Tuhan. Ya oke aja kalau cuma ngedumel Bapak Ibu, tapi gak sedikit yang ngedumelnya itu terus menerus hingga mewujud dalam tindakan. Yang tadi dari perkataan doang jadi tindakan, yaitu tindakan meninggalkan Tuhan. Kita itu sering gak sabaran Bapak Ibu. Dalam situasi apapun kan. Kita sering gak sabaran. Sering kita berkata, boleh gak sih Tuhan skip nih satu episode ini sulit banget nih episode ini dalam hidupku. Aku mau langsung ke episode yang enak itu tuh Tuhan. Kita maunya yang instan aja kan. Cepat beres, gak mau lama-lama dalam situasi yang sulit. Gak mau lihat apa sih yang Tuhan lagi kerjain. Gak mau bertanya kepada Tuhan, Tuhan lagi ngerjain hal keren apa ya lewat aku, buatku di tengah situasi sulit ini. Perhatikan apa yang Tuhan kerjakan sewaktu semua keajaiban itu terjadi. Orang Mesir berkata, Bapak Ibu Saudara,
Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk melawan Mesir. Itu kan yang memang Tuhan mau, Bapak Ibu. Apa yang Tuhan mau? Dari kondisi sulit yang dialami orang Israel, apa yang Tuhan mau lewat ini? Bahwa seperti yang Tuhan pernah katakan, supaya orang Mesir mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Fir'aun, keretanya, dan orangnya yang berkuda. Jadi kondisi yang dialami oleh orang Israel, yang dikeluhkan orang Israel, ada satu rencana indah di balik itu, Bapak Ibu. Supaya mereka mengetahui bahwa akulah Tuhan. Gak ada rancangan celaka ya dalam rencana Allah, Bapak Ibu. Gak ada. Bukankah itu pun juga buat kebaikan orang Israel kan? Suatu hari nanti ketika mereka melalui masalah ini, Bapak Ibu, bangsa-bangsa lain akan melihat mereka berpikir dua kali tuh untuk nyerang Israel. Kenapa? Karena Allah yang melindungi mereka, Allah yang maha kuasa, Allah yang bisa membelah lautan. Kalau ada bangsa yang mau menyerbu mereka nanti, bangsa itu akan berpikir dua kali melawan Israel, umat Allah yang dilindungi Allah. Luar biasa tadi, bukan? Jadi bukan karena kebetulan atau bukan karena Tuhan gegabah, makanya Tuhan izinkan mereka terdesak, Bapak Ibu. Lagi-lagi semua itu ada di dalam rencana Tuhan. Tinggal tunggu waktunya aja, Bapak Ibu. Buat Tuhan nunjukin apa sih yang Dia lagi rencanain buat Anda dan saya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada tahun 1932 seseorang bernama Thomas Adolphe waktu itu. Dia adalah seorang musisi, Bapak Ibu. Dia komposer, dia juga penyanyi. Waktu itu dia berumur 32 tahun. Dia belum lama menikah waktu itu. Istrinya bernama Nettie. Mereka tinggal di apartemen di selatan Chicago, Amerika sana. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, siang itu bulan Agustus, dia pergi ke Saint Louis. Dia ke sana, dia harus ke sana karena dia terpanggil untuk melayani dalam sebuah KKR besar waktu itu. Tapi sebenarnya dia juga nggak mau ingin pergi, Bapak Ibu Saudara, karena istrinya yang bernama Nettie tadi sudah hamil tua anak pertama mereka. Cuman banyak yang mengharapkan dia datang ke Saint Louis untuk melayani Tuhan di sana. Maka dia mencium Nettie untuk pamit. Dia menuruni tangga. Dia menyalakan mobilnya, kemudian dia berangkat. Setelah dia berada di luar kota, dia menyadari bahwa dalam ketergesa-gesaannya tadi, karena buru-buru, dia lupa ada satu kotak musik yang biasa dibawa kemana-mana. Lalu dia mutar balik, dia masuk lagi ke rumahnya, masuk ke kamarnya, dia masih lihat Nettie sedang tidur, istrinya masih tidur, nyenyak. Sejenak hatinya terganggu, Bapak Ibu. Makin gak mau pergi gitu ya. Karena ada sesuatu yang kuat yang menyuruhnya, tinggal aja, gak usah pergi gitu ya. Namun karena gak mau ganggu istrinya tadi yang sedang tidur gitu ya, ya udah dia menepis perasaan itu dan tetap berangkat ke Saint Louis. Keesokan harinya, keesokan malam, waktu itu cuaca di sana lagi cerah di Saint Louis. Orang banyak memintanya untuk bernyanyi. Dalam pelayanan itu mereka bernyanyi bersama-sama, bergembira, bersukacita. Kemudian dia duduk sebentar, dia istirahat dari pelayanannya itu. Lalu seorang berlari membawa sebuah telegram, Bapak Ibu. Berlari ke arah dia dengan tergesa-gesa. Lalu dia diberikan amplop. Dia menyobek amplop itu. Dia membaca. Di atas amplop itu ada satu tulisan besar. Istrimu baru saja meninggal. Istrimu baru saja meninggal. Orang-orang menyanyi dengan sukacita waktu itu, Bapak Ibu. Orang-orang bersukacita.
menyanyikan lagu-lagu rohani, bersuka cita atas pelayanan yang dia kerjakan juga, bertepuk tangan. Tapi dia nyaris tak dapat menahan diri untuk menangis keras-keras. Dia berlari ke telepon, dia mengambil telepon dan dia menelpon ke rumah. Yang dia dengar adalah Nettie meninggal. Nettie meninggal. Ketika dia pulang, dia buru-buru pulang. Dia mendengar bahwa Nettie telah melahirkan seorang anak laki-laki. Betapa hancurnya hatinya Bapak Ibu. Hatinya terombang-ambing, sedih dan senang. Karena anak laki-laki itu masih hidup. Tapi di malam itu, bayi itu tidak bisa bertahan lama. Malam itu, bayi itu juga ikut meninggal Bapak Ibu. Dia menguburkan Nettie dan bayi laki-lakinya dalam satu peti yang sama. Dia ambruk, hancur hidupnya. Berhari-hari dia menutup dirinya. Dia merasa bahwa Allah enggak adil kepadanya. Dia enggak mau lagi melayani Tuhan, menulis lagu-lagu Injil, enggak. Dia cuma ingin kembali ke dunia jazz, di mana dia dulu mencari nafkah dan hidup seperti dulu yang dia geluti sebelum aktif melayani. Namun kemudian di suatu siang dia makan siang sendirian di apartemen yang gelap. Pada hari-hari yang menyedihkan itu dia teringat kembali pada waktu dia pergi ke St. Louis Bapak Ibu. Sesuatu terus mengatakan kepadanya waktu itu, harusnya saya tinggal sama Nettie. Harusnya saya gak berangkat pelayanan ke sana waktu itu. Harusnya saya tinggal aja sama dia. Kan saya bisa mendampingi dia dalam detik-detik terakhirnya. Penyesalan itu muncul silih berganti dan dia tetap di dalam kesedihan. Tapi di satu sisi dia menyadari kekurangannya dalam hal memberi ruang untuk mendengar kehendak Tuhan. Dia tetap terbenam dalam kesedihan. Waktu itu semua orang baik kepadanya, memperhatikannya. Terutama seorang teman yang tampaknya tahu apa yang dia butuhkan waktu itu, baik sekali kepadanya. Sabtu malam itu dia dibawa ke satu college, ke sebuah sekolah musik yang gak jauh dari apartemennya. Dia dibawa ke sana. Di sebuah sekolah musik itu dia menyelinap masuk. Dia duduk di sebuah piano. Dan jari-jarinya mulai memainkan tangga-tangga nada. Sesuatu terjadi pada saat itu. Entah kenapa dia merasa damai Bapak Ibu. Ada kedamaian. Seolah-olah malam itu dia bisa menyentuh tangan Allah. Dia bisa menggapai Allah yang dia sudah lama gak rasakan sejak kematian istri dan anaknya itu. Tanpa sadar dia memainkan melodi yang belum pernah dia dengarkan atau dia mainkan sebelumnya. Dan kata-kata itu masuk ke benaknya seakan-akan mengalir begitu saja malam hari itu. Precious Lord, take my hand, lead me on, let me stand. I am tired, I am weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Dalam bahasa Indonesia, Tuhanku, pimpinlah tanganku, peganglah, ku letih, ku lesu, ku lemah. Lewat malam gelap, ke terang yang tetap. Tuhanku, pimpinlah ke seberang. Sejak itu lagu ini diterjemahkan menjadi 32 bahasa Bapak. Dan ini menjadi lagu favorit buat seorang tokoh pembela hak asasi manusia di Amerika yang bernama Martin Luther King Jr. Bapak yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan Thomas, kita mungkin bertanya, di mana keajaiban Tuhan? Gak ada keajaiban Tuhan kok di situ. Gak ada besar dan perbuatan tangan Tuhan yang di situ.
Tapi menurut saya, menurut yang saya renungkan dan saya percaya Bapak Ibu pun melihat itu, bahwa keajaiban Tuhan bisa kita lihat dari bagaimana Tuhan mengubahkan hatinya dari seseorang yang keras melihat kesulitan hidup menjadi seseorang yang diubahkan untuk mau kembali mengikuti firman-Nya. Letak keajaiban Tuhan gak harus selalu pada memberikan mukjizat yang melepaskan kita dari masalah tertentu. Mungkin kita akan bilang keajaiban Tuhan itu baru ada waktu Thomas itu bisa melihat istrinya bangkit lagi mungkin. Tapi bukan itu. Keajaiban Tuhan tidak selalu melulu pada satu peristiwa spektakuler yang kita inginkan terjadi, bukan? Keajaiban Tuhan dalam kehidupan nyata hari ini pun bisa kita lihat lewat seseorang dari yang hatinya keras kemudian bisa menjadi lembut mengikuti firman Tuhan. Itu pun adalah keajaiban yang Tuhan nyatakan dan Tuhan perbuat. Kita melihat Thomas belajar bahwa ketika berada dalam kesedihan terdalam, dia terdesak untuk menyalahkan Allah. Ketika dia merasa sangat jauh dari Allah, dia terdesak untuk menyalahkan keadilan Allah dan hatinya kembali menjadi keras. Tapi di saat itulah dia berada sangat dekat dan siap untuk kembali lagi merasakan kuasa ajaibnya Tuhan dalam hatinya. Yaitu kuasa pemulihan yang dapat mengubahkan seseorang untuk dari hidup yang penuh kehancuran menjadi makin serupa Kristus. Tidak ada satu orang pun yang bisa melakukan perubahan itu selain keajaiban Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Selain Tuhan yang ajaib. Bapak ini kasih Tuhan, imanilah ini. Kemudian kita lihat kekuasaan Allah yang tampak bagi Israel. Di situ apa yang menjadi murka Allah buat Mesir menjadi bukti kasih Allah buat umatnya. Poinnya adalah kita hanya perlu beriman pada apa yang kita kenal tentang Allah, tentang sifat dan karyanya. Dan lihatlah bahwa selalu ada kasih Allah dalam situasi apapun. Kalau kita tahu Tuhan itu adalah kasih, maka Dia mau kita mengalaminya. Meski kadang kita belum tahu apa sih maksud perbuatan tangannya itu. Tapi apapun itu, kita perlu berpegang pada sifat dan karyanya. Sambil kita menjalani perjalanan yang penuh tantangan bersamanya, kita perlu tetap berpegang pada sifat dan karyanya. Orang yang bukan umat Allah akan memandang semua hal itu buruk terjadi padanya sebagai murka Allah. Orang yang bukanlah umat Allah akan memandang semua hal buruk yang terjadi padanya sebagai murka Allah. Tapi bagi umat Allah yang berpegang pada sifat dan karya Allah, di situ Tuhan mau kita melihat ada kasih yang sedang Dia kerjakan. Tuhan mau umatnya itu takut dan percaya pada Tuhan. Tujuannya enggak lain adalah supaya umat bisa terus berjalan di dalam jalan yang penuh keselamatan. Saya percaya Bapak Ibu di antara kita pasti pernah mengalami kebaikan Allah. Dan bahkan pertolongan-pertolongan ajaib Allah waktu dalam masalah bertahun-tahun kita hidup. Itu gak mungkin gak ada satu hal pun yang hebat yang Tuhan nyatakan, bukan? Saya percaya kalau kita disuruh kasih kesaksian begitu ya, pasti di antara kita ada yang bisa memberikan kesaksian tentang keajaiban Tuhan yang luar biasa. Tapi mungkin ada di antara kita yang sulit untuk menyatakannya. Tapi itu bukan berarti karena kita gak punya perbuatan ajaib Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Kadang kita yang gak peka. Kadang kita yang lupa, tapi minimal ada satu atau bahkan banyak. Minimal ada bahkan kalau kita berkata tidak ada, keselamatan kekal yang kita imani itu pun adalah salah satu keajaiban Allah.
Jadi nggak ada alasan untuk kita berkata bahwa kita nggak pernah mengalami satu perbuatan tangan Allah yang begitu ajaib. Kita hanya perlu mengimani bahwa Dia sudah menyatakan pertolongan buat kita. Dia adalah Allah yang akan menolong kita ke depannya. Dan biarlah kebaikan dan keajaiban Allah itu bermanfaat untuk meneguhkan kepercayaan kita kepadanya. Bapak dikasih Tuhan, iman dalam bentuk pengetahuan itu adalah sesuatu yang baik. Iman dalam bentuk pengetahuan itu adalah sesuatu yang baik. Memang iman mesti timbul dari pendengaran akan firman dan meresap ke pikiran kita. Tapi kalau itu tidak meresap ke hati kita, maka itu tidak akan berakar dan berbuah. Iman kepercayaan kita mesti kita alami dulu supaya bisa meresap ke hati dan berakar dalam hidup kita. Iman tentang begitu besarnya kuasa Allah dalam hidup kita, itu jangan cuma berhenti di pikiran kita. Tapi kita perlu mengalaminya. Sehingga dia akan berakar dalam hidup kita, mewujud sebagai gaya hidup sehari-hari kita. Kalau kita beriman bahwa Tuhan itu baik buat kita, maka gaya hidup kita mestinya menampilkan gaya hidup yang penuh kebaikan. Kalau kita beriman bahwa Tuhan itu besar dan ajaib, maka kita akan menampilkan sikap yang penuh ketenangan menghadapi masalah. Karena kita tahu Tuhan kita itu besar dan ajaib. Kalau kita beriman dan kita tahu bahwa Tuhan itu Maha Kudus, maka kita akan menampilkan gaya hidup yang menjauhi dosa. Karena kita tahu Tuhan kita membenci dosa. Maka iman tentang begitu besar dan begitu agungnya, begitu kudusnya Tuhan dalam hidup kita, itu juga mesti mewujud dalam tindakan. Itu mesti kita alami dulu baru bisa mewujud dalam tindakan. Itulah sebabnya kenapa Tuhan izinkan kita ada di dalam kondisi yang genting. Karena di tengah kondisi gentinglah iman itu bisa kita alami untuk semakin melihat sifat Allah yang tadi Maha Kuasa, Maha Kudus, Maha Kasih. Disitulah sebetulnya kesempatan kita untuk mengalami sendiri iman tentang siapa Tuhan yang besar dan ajaib tadi. Kalau kita lihat perjanjian baru, Tuhan Yesus pun mengizinkan kesulitan terjadi Bapak Ibu kepada murid-murid. Mengikut Kristus juga harus mengalami begitu banyak kesulitan. Murid-murid mengalami terlebih dahulu. Dalam kisah angin ribut yang diredakan misalnya, dia memerintahkan para murid untuk menyeberang. Di Lukas 8 ayat 22 dia berkata begini, marilah kita bertolak ke seberang danau. Dan tiba-tiba badai itu datang membuat mereka panik setengah mati. Dan sama seperti Tuhan yang meminta umat Israel itu menyeberang laut, Tuhan Yesus juga waktu itu mau murid-murid menyeberang danau yang ternyata penuh badai. Jadi Bapak Ibu Saudara, baik umat Israel dan murid-murid termasuk kita hari ini, kita diberi kesempatan untuk mengalami sendiri iman tentang begitu besarnya Allah. Lewat peristiwa yang kadang-kadang mengerikan dalam hidup kita. Tapi poin pentingnya adalah ada iman pengetahuan yang sudah tertanam dan tinggal di dalam diri kita untuk mengalami peristiwa tersebut kan. Jadi ingatlah kasih karunia dan kemurahan yang menopang kita lewat iman itu Bapak Ibu. Kasih-Nya yang menyelamatkan kita. Pengorbanan Kristus yang membuat kita menjadi anak-anak Allah. Rahmat dan berkat yang selalu baru tiap pagi. Ingatlah itu semua. Gak ada yang sia-sia Bapak Ibu. Untuk kita mengalami sendiri apa yang menjadi kehendak Tuhan dan siapa Tuhan dalam hidup kita. Supaya kita bisa melihat betapa baik dan kita kagum pada kebaikannya sekalipun kondisi kita lagi terdesak.
Seperti halnya yang pernah Paulus katakan dalam 2 Korintus 12 ayat 9, begini bunyinya, "Cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna." Pada saat penderitaan melanda kita, bagaimana reaksi kita? Apakah kita akan merasa kecewa? Apakah kita akan mengambil jalan kita sendiri tanpa mementingkan kebenaran firman Tuhan? Ataukah kita mau tetap percaya pada kasih karunia Allah yang selalu menopang kita dan tetap menjaga kita untuk melakukan kehendak Allah? Kondisi, situasi dalam hidup ini itu Tuhan izinkan terjadi. Tapi Dia mengaruniakan iman supaya kita bisa melihat betapa besar dan agungnya perbuatan tangannya di tengah dunia ini. Sehingga kita akan menjadi lebih tabah, menjadi kesaksian bahwa orang percaya Allahnya adalah Allah yang maha kuasa dan maha besar. Sebab kita yakin bahwa Tuhan yang maha besar dan ajaib itu tidak akan lepas kendali atas kondisi kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami seringkali memberikan diri kami untuk mengikut Tuhan, melayani Tuhan, tapi hati kami pun sering juga hambar untuk menyadari bahwa Engkau adalah Allah yang masih berkuasa atas dunia ini. Ingatkan kami bagaimana Engkau menyatakan kuasa-Mu dengan berbagai cara, bukan dengan cara yang kami mau, tapi cara yang Tuhan kehendaki, cara yang terbaik buat kami, yang akan menolong kami untuk menjadi manusia yang selalu berada di dalam keselamatannya Allah. Berikan kami iman yang kuat ya Tuhan, untuk mengalami setiap tantangan hidup dan bisa mengalami sendiri bahwa Tuhan yang kami ikuti dan kami layani adalah Tuhan yang agung dan mulia. Tolong kami Tuhan untuk menyadari dan mengimani hal itu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.